Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, tema renungan kita yaitu Tuhan yang akan tanggung. Sebelum kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas kasih setia dan penyertaan-Mu selama ini ya Bapa. Tolong ya Bapa, kami sebentar lagi hendak mendengar dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga pikiran hati kami ya Bapa agar bisa tetap fokus tertuju pada firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang hamba-Mu ini sampaikan berasal dari-Mu ya Bapa, dan bukan dari mulut dan lidah bibir hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, seperti yang sudah aku beritahu di awal bahwa tema kita yaitu Tuhan yang akan tanggung. Nah, jadi ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kekhawatiran. Nah, pastinya kalian semua di sini dan teman-teman semuanya lah pasti pernah kan yang merasakan kekhawatiran. Ya, masa nggak pernah? Murid-murid Tuhan Yesus aja loh pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, sebenarnya pada dasarnya kekhawatiran itu bukanlah suatu keadaan, melainkan sebuah keputusan atau pilihan hidup. Jadi ketika kalian mengalami masalah yang ringan dan tidak terlalu rumit, kadang ada beberapa dari kalian yang mungkin cenderung khawatir dengan masalah kalian itu. Padahal sebenarnya masalah kalian itu tidak terlalu rumit. Tetapi juga ada orang yang meskipun dihadapkan pada masalah sangat besar dan pergumulan yang berat, memilih tidak khawatir dan tetap tenang. Kita ambil satu contoh saja, tokoh di Alkitab yaitu Ayub. Ayub, kalian tahu kan ya, gimana peristiwanya Ayub. Dia sudah dicobai berapa kali oleh iblis dan bagaimana kesabarannya dia dan tetap tangguh kepada imannya. Nah, saya mau ambil dan mengutip dari salah satu bacaan di Ayub, yaitu pada pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Di situ Ayub mengatakan bahwa aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, namun di sisi yang lain ada kebenaran firman Tuhan yang diingatkan kepada kita di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Juga ada di Amsal pasal yang 14 ayat yang 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, jadi ayat-ayat ini yang menjadi pedoman buat kita pada renungan pagi hari ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga kehidupan kita agar kita tidak terlalu merasa khawatir yang berlebihan dan sebagainya. Yang pertama, kalian harus bisa jaga hati kalian. Jaga hati, apa maksudnya jaga hati? Nah, jadi teman-teman, supaya kita terbebas dari rasa khawatir kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita. Sebab apa yang ada di dalam pikiran atau hati kita itu menentukan sikap, perkataan, dan tindakan kita. Di dalam Alkitab juga tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, maka dari itu sebagai anak muda, jagalah hati kalian dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kalian masing-masing. Nah, itu yang pertama tadi ya. Jadi kalian harus jaga hati kalian. Dan yang kedua tidak kalah pentingnya yaitu kalian juga harus menjaga mata kalian. Nah, apa maksudnya? Jadi kita pun juga harus menjaga mata kita. Karena apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi hati dan pikiran kita. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Mata adalah pelita tubuh. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, jadi teman-teman, jika mata kita hanya tertuju pada situasi dan keadaan yang ada,
kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir. Tapi beda kalau kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, maka dialah yang akan memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, itu ya nggak kalah penting ya. Jadi kalian juga harus menjaga mata kalian selain jaga hati tadi. Terus yang ketiga yang nggak jauh kalah penting, dan ini penting banget, yaitu yang ketiga, kalian harus jaga asupan rohani kalian. Ini penting ya teman-teman, karena dari asupan rohani ini yang akan menguatkan iman teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman, untuk menjaga asupan rohani, kalian itu bisa dengan menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila kita lakukan itu siang dan malam, hal-hal positif pasti akan memenuhi pikiran kita, yaitu seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman semua sebagai anak muda untuk melawan semua rasa khawatir dan rasa takut yang kalian miliki dengan berdoa dan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Karena kekhawatiran dan hal-hal negatif lainnya tidak akan punya tempat lagi di dalam hati dan pikiran kita ketika kita berfokus sama Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Juga nggak kalah jauh, juga ada ayat yang sangat bagus sekali, yaitu di Filipi 4 ayat yang ketiga ya, kalau nggak salah. Aku lupa ayatnya, pokoknya ayat favoritku yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Nah, jadi teman-teman, ingatlah bahwa ini adalah nasihat penting untuk kita mengatasi kekhawatiran kita, yaitu berserah, karena Tuhanlah yang memelihara dan memegang seluruh kehidupan kita. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit dan menyebabkan kekhawatiran, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada masalah, tetapi berserahlah kepada Tuhan untuk melewati setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Kiranya Tuhan akan menolong teman-teman semuanya dan diingatkan oleh firman Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Hari ini kami telah mendengar dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya yang apa kami dengar pada pagi hari ini dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai aktivitas kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semua. Thank you buat yang sudah menyempatkan waktunya untuk renungan pagi. Bye-bye.